Masih fresh from the oven ini Yamaha Vixion yang di custom dengan konsep monkey bobber. Mungkin ini bisa jadi pilihan kalian yang buat bikin monkey bobber. Kalau biasanya kita pakai motor Honda Karisma atau motor bebek, kali ini kalian juga bisa pakai motor Yamaha Vixion. Kenapa pilih Yamaha Vixion? Yang pertama, dia ini mesinnya udah injection dan juga udah cc gede nih, 150 cc. Dan juga yang kedua, bagian mesinnya ini cukup padat. Jadi untuk monkey bobber ini bisa kelihatan jauh lebih padat di bagian mesin ketika kalian pakai Yamaha Vixion. Untuk konsep monkey bobber ini kalian bisa pilih berbagai macam aksesoris atau part untuk kaki-kakinya. Seperti contohnya di bagian ban. Bagian ban ini kalian bisa pakai ring 14 atau kalian mau lebih kecil lagi kalian bisa pakai ring 12. Tapi kalau yang ada di marketplace sebenarnya lebih enak pakai ring 14 dan bannya pun pilihannya ada banyak gitu. Dan di sini kita pakai ban tipe FDR Sport XR. Ini kita pakai ukuran 120/70 ring 14 gitu. Tapi kalian juga bisa misalkan kalian mau pakai Maxxis atau yang lainnya, itu banyak banget pilihannya untuk ring 14. Dan juga kemudian untuk fender depannya ini juga kita custom sesuaikan. Misalkan kalian nanti pakai ban yang lebih lebar, jadi kalian bisa sesuaikan juga untuk bagian fender depannya. Nah, saran kita ketika kalian mau pakai velg atau ban yang lebih lebar, kalian bisa pakai shock upside down karena segitiganya udah cukup lebar nih. Jadi motor kalian juga kelihatan lebih padat. Dan di sini pun juga kita pilih upside down yang memang ada adjustment ribbonnya. Jadi empuk kerasnya ini kita bisa atur sendiri. Terus kemudian di bagian lampu depan ini sebenarnya pilihan sih, kalian mau pakai 7 inch atau pakai 5 inch. Kalau kita lebih suka pakai ukuran 5 inch karena monkey bobber ini kalau lampu depannya terlalu besar ini kayaknya kurang enak dilihat gitu. Jadi ini kita pakai ukuran 575 inch yang udah full daymaker seperti ini. Ini adalah part yang mungkin minor ya, tapi sebenarnya bikin enak dilihat di mata. Jadi untuk dudukan plat nomor kita bisa pakai frameless plate. Perbedaannya apa? Jadi kalau pakai frameless plate kayak gini, dia itu kita nggak perlu ngelubangin si plat nomornya. Jadi cukup ditempel dan kalau kalian mau lepas bisa dilepas. Dan ini enak banget dilihat karena plat nomornya jadi rapi, nggak ada lubang-lubang, bau dan segala macam. Ini murah harganya, nggak sampai 200.000 tapi bikin motor kalian jauh kelihatan lebih clean. Terus lanjut lagi ke bagian handlebar ya. Jadi handlebarnya ini pilihan. Jadi ini sangat menyesuaikan sama tinggi badan kalian dan posisi riding kalian. Jadi kalau misalkan kalian ini tingginya di atas 170 cm gitu, kayaknya kalau pakai stang yang model flat bar itu kayak kurang nyaman. Dan ini misalkan kalian lebih suka stang yang posisi agak tinggi, posisi ridingnya kalian bisa pakai yang model seperti ini. Jadi pilihan stang pun ini juga menyesuaikan dengan pilihan kalian. Kayak waktu itu kita pernah bikin monkey bobber yang hijau kayak gini, dan itu stangnya benar-benar kayak app gitu, jadi benar-benar tinggi gitu. Dan itu selera juga. Kemudian kalau kalian bikin motor custom, mungkin yang perlu diperhatikan adalah di bagian speedometer. Jadi kita selalu mengusahakan fungsi di bagian speedometer ini berfungsi normal. Contohnya seperti speed, RPM, kemudian indikator netral, sen kanan kiri, gear atau transmisinya, semua ini berfungsi. Jadi memudahkan kalian apalagi untuk indikator bensin. Walaupun ya ketika tangki kalian sudah rubah itu udah pasti untuk indikator bensin fullnya udah pasti nggak mungkin akurat. Tapi minimal ketika bensin itu udah mau habis kalian ada indikatornya, itu sih. Dan kemudian untuk bagian tangki kita sarankan kalau kalian mau bikin konsep monkey bobber, cari tangki yang memang copy dari monkey-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat ada di beberapa marketplace yang tangkinya monkey cuma bentuknya nggak terlalu mirip sama tangki monkey itu sendiri. Jadi kok bisa cari yang memang mirip banget atau memang kopinya. Ini ada satu saran dari kita ya terkait tutup tangki. Jadi tutup tangki ini kelihatannya simple tapi ini bisa merepotkan kalian ketika pemasangannya atau pemilihan partnya nggak pas. Contohnya misalkan kalian pilih model drat gitu yang kira-kira dratnya ini kurang bagus dan segala macam. Jadi ketika kalian mengisi BBM-nya full itu bensin bisa belebar-belebar keluar. Pasti kalian ini relate lah buat teman-teman yang main motor custom. Makanya di sini kita pakai tutup tangki yang CNC merek Taiga, dan di sini untuk tutup tangkinya kita sarankan kalian bisa pakai sumurannya dari Kawasaki Ninja R gitu. Jadi tutup tangkinya pakai Kawasaki Ninja R, sumurannya juga pakai Kawasaki Ninja R, dan pilih tutup tangki yang sudah CNC. Jadi bukanya pun juga enak, nutupnya juga enak. Jadi bukanya tinggal diputer tuh. Jadi simple dan ini presisi banget ya. Jadi ini bisa jadi rekomendasi juga buat kalian yang mau nyari tutup tangki untuk konsep monkey bobber ini. Nah, terus juga untuk posisi riding ini saya tingginya sekitar 170 cm. Jadi posisi kakinya kita juga harus paskan atau sesuaikan. Jadi posisi
si underbone ini jangan terlalu ke depan ataupun ke belakang. Jadi posisi kaki juga nyaman ketika dipakai riding. Dan ini untuk underbone-nya kita juga sarankan kalian pilih, ada berbagai macam merek sih. Kalau ini kita pakai punya Nui Racing-nya CNC, ada juga berbagai macam misalkan KTC dan segala macam ada, kalian bisa pilih. Dan ini kita pilih yang memang empuk ya. Jadi untuk remnya dan juga untuk ganti transmisinya ini kita pilih empuk supaya si customer juga nyaman. Oke, jadi kalau Magi Bobber ini kita selalu menyarankannya single seat ya. Walaupun sebenarnya bisa juga dibikin double seat, cuma kita tidak menyarankan karena jadinya tidak proporsional gitu. Begitu kita bikin single seat ini udah pas banget, tapi juga kita bikin single seatnya nyaman. Kayak misalkan kulitnya kita nih pakai MB-Tech. Nah ini juga pasti kalian relate ya, kalau misalkan kulit jok ini suka rembes air kan. Nah ini kita bikin, kita dobelin juga. Dan untuk motif-motifnya ini kita pakai model press di bagian tengah. Jadi meminimalisir terjadinya rembesan air gitu. Kemudian di bagian shock belakang ini pilihannya banyak. Kalau kalian pilih ukuran ini kalau nggak salah sekitar 320 mili ya, kalian bisa ada pilih SS, ada merek-merek lain kayak Scarlett, DBS atau Olins pun ada juga gitu. Nah kalian bisa pilih, cuman kalian tinggi rendahnya ini menyesuaikan juga dengan posisi riding kalian. Jadi misalkan kalian terlalu tinggi bagian belakangnya bisa dipendekin lagi. Terus di bagian belakang ini sennya dan stop lamp kita sudah pakai LED. Ini juga banyak banget di marketplace. Kalian sennya ini kita suka banget pakai sen yang kecil tapi juga terang banget. Jadi kita ini kalau kalian cari di marketplace bisa cek namanya sen Palu. Kalian cek aja di sini udah LED semua depan belakang. Jadi nggak merusak estetik motornya, tapi secara fungsi juga ini terang banget gitu. Termasuk top lampnya juga. Jadi untuk basic dari motor ini kita pakai Yamaha Vision Old gitu. Jadi kita memang nggak pakai lagi si Delta Box-nya, kita bikinin frame baru, tapi untuk engine mounting kita tetap pertahankan karena kita pengen mesin ini getarannya juga nggak banyak gitu. Jadi kita pakai engine mountingnya dari bawaan dari Yamaha Vision ini. Cuma PR-nya adalah motor ini itu ada radiator, ada coolant-nya gitu. Jadi posisi cadangannya ini kita ganti. Kalau cadangannya si Vision ini kan terlalu besar, jadi kita ganti pakai model aluminium seperti ini, bentuknya lebih kecil dan juga lebih simple gitu. Cuma penempatannya kita juga sesuaikan juga supaya pas dan juga alirannya juga lancar nih ke coolant-nya. Nah untuk memberikan kenyamanan di bagian kopling ini kita udah pakai kopling hidrolik juga untuk di motor ini. Jadi si customer juga lebih empuk, lebih nyaman dibandingkan pakai kopling yang biasa. Nah yang paling menarik adalah suara dari motor ini, karena ini basicnya Vision, suara juga udah enak dan udah injeksi. Kita coba nyalain. Jadi mesinnya juga udah kita restorasi semua, jadi ini mesin udah kembali sehat lagi. Sekali start langsung nyala. Ini suara idle-nya ya. Jadi ini kita kondisi lagi ada di dalam ruangan, jadi kalian jangan nyalain motor di dalam rumah, nanti bisa dimarahin istri kalian. Jadi ini perbandingan kita lagi ada di dalam ruangan. Kita coba geber-geber. Berisik ya, jadi jangan dinyalain di dalam rumah, nanti pasti istri kalian marah-marah gitu. Jadi ini banyak yang nanyain, bang kok suaranya bagus banget ya. Memang kita lagi di dalam ruangan, cuman kalau di luar ruangan pasti akan ada perbedaan sedikit lah, namanya ruangan ini kan menggema ya. Tapi so far udah pasti karena mesinnya Vision udah pasti suaranya lebih enak dibandingkan kalau kalian pakai motor bebek gitu. Jadi motor ini sebenarnya project dari salah satu cafe di Jaksel gitu. Jadi customer ini adalah yang punya salah satu cafe di Jakarta Selatan namanya Cafe Tulum. Kalau kalian tahu di daerah Kebayoran Baru ini ada cafe keren namanya Tulum. Nah motor ini rencananya akan dipajang di sana dan mungkin akan dipakai ketika ownernya pengen jalan-jalan. Oke, jadi motor ini udah selesai dan rencananya akan kita kirim, dan kita akan pasti minta untuk customer ini untuk coba-cobain dulu, karena namanya motor custom tidak bisa 100% sempurna di awal, pasti akan ada perbaikan, akan ada penyesuaian sampai motor ini nyaman, dan itu masih menjadi garansi di Rainbow Motor Builder gitu. Jadi nanti kita minta si customer-nya cobain dulu segala macam, kalau memang ada yang kurang atau posisi riding yang kurang nyaman itu nanti akan kita sesuaikan. Dan mungkin ini juga bisa jadi rekomendasi buat kalian ya, kalau kalian punya motor Vision yang mangkrak gitu, kalian bisa rubah menjadi motor Magi Bobber, dan ini bisa kalian pakai buat San Mori atau lain-lain lah gitu. Dan gue pesen kasih tahu ke teman-teman kalian yang suka motor custom atau yang punya motor Vision tapi bingung mau di custom konsep apa, suruh tonton video ini atau suruh kontak ke Rainbow Motor Builder. Dan tolong juga share ke teman-teman kalian yang suka motor custom,
kasih tahu kalau mau bikin motor yang aneh-aneh, yang unik-unik kemana ke Rainbow Motor Builder. Jadi kayaknya udah cukup sekian kita bahas motor ini. Sampai ketemu di motor-motor kita selanjutnya. Gue Rika pamit, see you everyone semua.